Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan solehah kelas 6 Damaskus, berjumpa lagi bersama Ibu Tia dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berdoa kalian semua dalam keadaan sehat ya. Tentunya anak-anak masih semangat untuk belajar kan? Sebelum kita mulai materi hari ini bersama, mari kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan kembali materi kita minggu lalu. Kita akan belajar bersama tentang Khalifah ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang silsilah, kepribadian, dan pengangkatan Utsman bin Affan menjadi khalifah, maka kali ini kita akan belajar tentang perjuangan Khalifah Utsman bin Affan dan keteladanan beliau. Khalifah Utsman bin Affan merupakan salah satu khalifah yang memerintah selama 12 tahun dan memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan Islam. Beberapa perjuangan Khalifah Utsman bin Affan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perluasan dan perbaikan Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Mekah, karena semakin ramainya umat Islam yang menjalankan ibadah haji. Yang kedua adalah pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Khalifah Utsman membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit, dan anggotanya adalah Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Ash, dan Abdurrahman bin Haris. Tugas panitia ini adalah menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut dengan mushaf. Yang ketiga adalah perluasan wilayah kekuasaan Islam. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah kekuasaan Islam meliputi 1. Wilayah Afrika yang meliputi Barkah, Tripoli Barat, dan Nubah. Kedua, wilayah Asia meliputi Tabaristan, wilayah seberang sungai Jihun, Harah, Kabul, Turkistan, dan Armenia. Yang ketiga, wilayah Eropa yang meliputi Pulau Cyprus. Yang keempat adalah membentuk angkatan laut yang kuat. Tujuan dari pembentukan armada laut ini adalah untuk mempertahankan kota Iskandaria sebagai kota pelabuhan yang sangat penting dari tentara Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Konstantin. Yang kelima adalah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam pemerintahan, yakni antara lain Khalifah Utsman banyak mengganti pejabat dan gubernur yang kurang cakap dan menggantikannya dengan pejabat yang lebih cakap. Sayangnya ternyata ini banyak tidak disukai karena pejabat-pejabat itu berasal dari saudara dekat Khalifah Utsman sendiri, sehingga banyak membuat sakit hati para pejabat yang diturunkan. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam untuk memfitnah dan menghasut rakyat agar memberontak. Salah satu penghasut adalah Abdullah bin Sabah, yakni seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Beberapa penyebab terjadinya fitnah pada masa pemerintahan Khalifah Utsman antara lain adalah: pertama, kebijakan Khalifah Utsman yang mengangkat kerabat-kerabatnya dari Bani Umayyah sebagai pejabat pemerintah menimbulkan rasa iri dari kaum muslimin lain. Yang kedua, pengangkatan Arwan bin Hakam sangat tidak disukai oleh masyarakat muslim. Yang ketiga, kesederhanaan dan kemurahan hati Khalifah Utsman yang terlalu mempercayai Marwan bin Hakam membuat keadaan pemerintah semakin memburuk. Dan yang keempat adalah kaum munafik yang telah menyebarkan fitnah dengan dipimpin oleh Abdullah bin Sabah. Mereka bersekongkol untuk membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman kemudian dikepung oleh pemberontakan selama 10 hari. Meskipun Khalifah Utsman memiliki kekuatan untuk menyingkirkan pemberontak, namun Khalifah Utsman berpikir untuk tidak menumpahkan darah umat Islam. Khalifah Utsman akhirnya wafat sebagai syahid pada tahun 35 Hijriah ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan berhasil membunuh Khalifah Utsman yang saat itu sedang membaca Al-Quran. Kemudian Khalifah Utsman dimakamkan di pemakaman Baqi di kota Madinah.
Nah, anak-anak, ada beberapa sifat Khalifah Utsman yang dapat diteladani oleh umat muslim. Di antaranya adalah pertama, sifat kedermawanan beliau, sifat rendah hati beliau, dan sifat pemalu beliau. Nah, anak-anak, semoga dengan adanya kisah dari Khalifah Utsman bin Affan dapat menjadi teladan kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran SKI selanjutnya bersama Ibu Tia. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.